Bismillah, alhamdulillah, kali ini Yuka Family Channel menayangkan video kuliah dari Ibu B.C. Faradiba. Judul kuliah, Aspek Finansial Studi Kelayakan Bisnis bagian kedua. Jangan lupa subscribe ya. Diagram kalau misalnya hanya 3 tahun atau sedikit-sedikit saja, ini sebenarnya 20 juta ya, tapi Ibu perkecil supaya gampang ditelaah ya. Jadi jangka waktu yang diperlukan untuk membayar kembali biaya investasi yang telah dikeluarkan itu artinya payback period gini sih di situ. Yaitu biaya investasi. Biaya investasi ini hanya satu kali dikeluarkan pada saat pendirian bisnis. Jadi misalnya untuk membeli mesin ya, untuk apa lagi? Untuk biaya kalau misalnya dia penjual jus untuk beli blender ya, mesin-mesinnya. Ini biaya investasi 20.000. Kemudian biaya operasional ini 5.000. Jadi total biaya sebelum memulai bisnis harus disiapkan 25.000 ya. Pendapatan setelah tahun pertama dioperasikan ternyata dapat 10.000. Jadi modalnya belum kembali ya, karena modal 25.000 dikurang 10.000, pendapatan sisanya 15.000 ini ya, keuntungan bersihnya. Keuntungan bersih totalnya tetap ya 15.000. Kemudian untuk tahun kedua kita mesti pakai mesin yang tahun kemarin ya. Palingan biaya pemeliharaan atau berapa apa saja ya yang dikeluarkan. Terus biaya operasionalnya 5.000. Total biayanya hanya 5.000 ya. Kemudian masuk ke pendapatan. Ternyata ada peningkatan 7.000. Jadi 17.000 pendapatannya. Keuntungan bersihnya 17.000 pendapatan dikurang total biaya. Jadi hasilnya 12.000 ya. Terus kemudian 15.000 kurang 12.000, ternyata masih ada ya. Modal masuk 3.000 tahun kedua. Jadi uang kita belum kembali 3.000. Karena kita keluarkan 25.000, 15.000 tahun pertama bisa didapat, tahun kedua hanya 12.000. Jadi belum sampai 25.000, masih ada 3.000 kita harus cari untuk kembali modal. Kita masuk tahun ketiga. Di tahun ketiga sama ya, biaya operasional 5.000. Tapi sebenarnya biaya operasionalnya itu setiap tahun meningkat ya, karena adanya inflasi. Inflasi normal 10% saja. Jadi total biayanya ini 5.000. Ternyata pendapatannya turun ya, tapi di atas tahun pertama 11.500. Ya. Keuntungan bersihnya setelah dikurangkan dengan biaya operasional adalah 6.500. Ya, 6.500 dikurang 3.000 ya. 3.000 ini sisa dari yang kemarin ya. Jadi modalnya sudah kembali pada tahun ketiga. Ibu, bagaimana tepatnya mau ditahu kapan tepatnya itu modalnya bisa kembali? Bisa ya. Rumusnya seperti ini. Itu jangan. Proyek mampu membayar kembali investasi karena keuntungan bersih pada tahun ketiga telah mencapai nilai positif 3.500. Ya, jadi kita ambil seperti ini 2. Kenapa 2? Karena 2 tahun sudah terlewat di sini ya, tahun kedua. Jadi tambah 2 ditambah 6.500 dikurang 3.500 dari keuntungan bersih per keuntungan bersih kumulatif ya. Dalam kurung per 6.500. 6.500 keuntungan bersih. Sama dengan 2,45 tahun. Jadi 2,45 tahun. Kalau 2,5 berarti 1 tahun kan 12 bulan. Jadi kalau 0,5 itu 6 bulan ya. Jadi 2,5 itu 2 tahun 6 bulan. Tapi ini 2,45. Berarti dibawanya sedikit dari 6 bulan ya. Kita ambil 2 tahun 5,5 bulan. Di situ tepatnya modal sudah kembali. Jadi dulu ini. Ya. Jadi net present value-nya NPV besar dari 0 ya.
feasible, artinya layak untuk dijalankan ya. Bisnisnya layak untuk dijalankan. Jadi ini perhitungan secara 3 digit angka saja ya. Ibu, bagaimana kalau misalnya miliaran ya? Ya kalau misalnya miliaran, kita masuk di jurnalnya Ibu ini. Ini Ibu penelitian tentang belum terpindah ya. Ibu stop sharing dulu sini. Stop share. Kemudian Ibu share baru. Oke, sudah kelihatan ya. Ya. Ini penelitian tentang analisis studi kelayakan bisnis usaha waralaba alpukat kocok ya. Jadi alpukat kocok. Alpukat bahan bakunya. Itu masuk dalam biaya variabel. Terus perhitungannya seperti ini. ANOVA jangan dulu ANOVA ya, nanti saja. SPSS ini nggak usah, langsung perhitungan saja. Jadi kalau perhitungan payback period, kita mencari investasi awalnya dulu. Investasi awal didapatkan dari, misalnya ya, ini alpukat kocok, satu hari itu bisa menghabiskan 50 cup. Dikali per cupnya 25.000. Jadi kita kalikan ya, 25.000 kali, kalau misalnya 50 dikali, tidak usah 50 ya. 20 kali 200 ya. 20 saja. 20 dikali 25.000 ya. Untungnya 500.000. 500.000 sehari. Bagaimana kalau sebulan? Sebulan dikali 30 ya. 500.000 dikali 30. Bla 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 hasilnya. Kemudian untuk mencari setahun, ya dikali 12 ya. Hasil sebulan dikali 12. Itulah investasi awal. Kemudian arus kas bersih tahun pertama. Bu, bagaimana caranya mendapatkan arus kas bersih tahun pertama? Dihitung pakai Excel ya. Kita hitung dulu biaya variabelnya. Biaya variabel bahan baku ya. Biaya bahan baku, contohnya alpukat, coklat, keju, nangka, susu kaleng, penutup plastik ya. Untuk cup sealer. Terus biaya pengepakan. Ini mingguan, diagram mingguannya. Ini apa? Tabel mingguannya, tabel bulanan, kemudian otomatis kalau ini minggu, Ibu mau proyeksikan ke bulan, Ibu kali 4. Untuk proyeksikan ke tahun, Ibu kali 12 ya. Formulanya dikali 12. Terus ya, Ibu totalkan di sini ternyata mencapai 1,146 M hanya untuk biaya variabel ya. Ini hanya UKM ya, belum kalau McD atau yang Pizza Hut ya. Entahlah, mungkin triliunan kalau dicari tahunannya ya. Biaya tetapnya gaji karyawan 3 juta per bulan, jadi Ibu kalikan 12, 36 juta. Sewa tokonya, sewa toko ya, sewa warung, itu 47 juta, 18 juta. Terus kemudian ada juga promo via GoFood dan GrabFood ya. Ini 40, berapa tuh? 47 juta untuk biaya pemasarannya. Semuanya 101. Ya, kita tambahkan ini biaya tetap sama biaya variabel. Diproyeksikan ke sini. Ke sheet yang baru. Di sini ya. Terus tadi biaya investasinya kita hitung yang itu ya. Harga harian dikalikan untuk bulanan dikali 30 sampai dapat ini yang tadi ya. Terus biaya variabel, biaya tetap Ibu pindahkan ke sini. Ya, kita tambahkan biaya variabel di sini sama biaya tetap, hasilnya 1,45 M ya. Terus kita ini ya, hasilnya ini 1,45 ya. Ini
selisih ini penambahan dari biaya variabel sama biaya tetap 1,45. Terus di sini apa ini EBT, Bu? Ini earning before tax. Earning itu pajak sebelum tax. Ya, sebelum penghasilan sebelum pajak ya. Pendapatan sebelum pajak. Jadi earning before tax-nya ini didapatkan dari penjualan dikurang selisih biaya cost ya. TC ya, total cost. Total cost didapatkan dari penambahan biaya variabel sama biaya tetap atau likuiditas. Jadi setiap perusahaan harus mampu membayar setiap bulannya likuiditasnya ya, agar perusahaan bisa tetap berjalan. Ya dilihat di sini, earning before tax-nya 522. Terus pajaknya itu 10% ya. Pajak apa, Bu? Pajak produk ya, yang selalu di 10% dari penjualan. 52 juta. Earning after tax-nya, pendapatan setelah pajak 470 juta. Ya, dalam tiap tahun ada namanya biaya depresi pemeliharaan ya. Ya, 2,899. Untuk apa pemeliharaan? Untuk mesin, dicat ya, dicat baru toko ya. Itu semua masuk. Kita kurangkan lagi earning after tax-nya dengan depresiasi. Ini hasilnya. Ini arus kas bersih tahun pertama 467. Kensi kok dong, Mama menjelaskan. Terus kemudian masih lama ini. Masih lama untuk kembali modal ya. Karena baru 467. Biaya penjualan pertamanya, investasi pertamanya 1,5 M ya. Jadi 467, tahun kedua 514, sekitar 900 juta. 900 ditambah 500 lebih ya. Jadi 1,4 M. Belum ya, di sini lewat P tahun ketiga baru dia kembali modal. Kita lihat di sini. Ya. Benar ya perkiraannya Ibu. Jadi di sini ya. Kita investasi awal masukkan di sini, arus kas bersih dikurangi, masuk 607. Terus dikurangi lagi keuntungan bersih tahun kedua 514, sisa 92 juta. Dikurangi lagi arus kas bersih tahun ketiga 566, ternyata sudah bernilai negatif ya. Kalau dapat negatif berarti modalnya sudah kembali. Kelebihan dari ini sudah masuk dalam pendapatan ya, profit. Bisa dikasih, di situ bisa ditingkatkan dengan memberikan insentif kepada staf-staf ya. Ya, sudah dapat di sini profitnya. Mana bisa urus? Ketik. Terus kita masukkan ini semuanya ke nilai yang tadi ya, yang cara penjumlahan ini. Jadi ini materinya ada Ibu bagikannya di Edlink. Jadi kalian nanti pelajari. Kita masukkan di mana itu diagramnya tadi? Oh, udah kelihatan ya di sini. Jadi kita masukkan ke yang itu tadi ya, payback period di slide berapa ini? Slide 10. Ya, masukkan formula di situ, 2 ditambah keuntungan bersih per keuntungan bersih ditambah keuntungan bersih kumulatif dalam kurung per keuntungan bersih ya. Masukkan di situ formulanya, kemudian didapatkan hasil 2,561. 2,561 ini lebih dari 0 ya. Lebih dari 0 artinya studi kelayakan bisnis alpukat kocok yang Ibu bikin, yang Ibu analisa layak untuk dijalankan. Itu ya perhitungan finansialnya. Jadi seperti itu perhitungan proposal. Kalau kita mau bikin ini ya, proposal
studi kelayakan bisnis. Dihitung semuanya sampai kapan kita kembali modal. Diproyeksikan ke proposal. Nanti kalau misalnya dana tidak mencukupi, proposalnya bisa dibawa ke perbankan ya untuk mencari modal ya, ambil kredit ya, ataukah mencari teman ya yang mau memberikan modal. Nanti kita memberikan dia imbalan dividen ya, profit dibagi. Entahlah 50-50 terserah ya. Jadi dari sini ada yang mau bertanya? Mumpung masih ada waktu ya. Mana meeting time? Tinggal ada sisa 6 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Masih ada yang pusing? Saya rasa semua sudah ini ya, sudah mengerti. Oke, Ibu akhiri materi hari ini. Iya, Bu. Ya, siapa? Iya. Muhammad Aldi. Ya, Iya, Bu. Aldi, Ini, Bu, silakan. tata caranya nanti, Bu, ada juga contohnya di file yang tugas dikasih ke Ibu, Di. Maksudnya file yang untuk dipelajari, Bu. Oh ini, kalau mau ambil nanti Ibu kasih ke ketua rombelnya ya. Oh iya, Bu. Siap, Bu. Kalau misalnya mau minta ya, bisa dipelajari formulanya. Nanti Ibu kasih Asmarani ya, Asmarani. Iya, Bu. Iya. Ada lagi? Jadi nanti kalian tinggal buka-buka saja formulanya ini. Ibu kasih Asmarani, kalian buka-buka saja dari mana dapat ini ya. Karena tidak terlalu kentara di Zoom ini. Ibu juga kalau mau menjelaskan via whiteboard, di rumah ada whiteboard ini. Tapi Ibu tulis 2 terbalik ya. Terbalik bentuknya. Jadi tidak mungkin ya. Jadi nanti Ibu kasih saja file Excel-nya. Tidak ada yang bertanya? Oke. Kalau begitu Ibu akhiri perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.